Minta penegasan sedikit lagi terkait dengan tadi sosialisasi untuk kepala desa nih. Iya. Apa yang akan sanksi apa yang diberikan kalau misalnya mereka terlibat? Kalau tadi saya sudah sampaikan, kalau berdasarkan semua undang-undang yang ada, undang-undang tentang desa maupun pemilu dan pilkada, itu sanksi administratif, lalu pidana. Jadi kalau di undang-undang pemilu sama pilkada itu rata-rata ke pidana itu kaitan keputusan dan tindakan yang dilanggar. Sejauh ini apakah ada laporan kepala desa di tingkat lapangan ini? Untuk saat ini belum. Untuk saat ini para kepala desa belum. Jadi dengan memulainya aktivitas sosialisasi ini, mungkin saja berikutnya banyak laporan. Ya, kita beri warning duluan supaya mereka hati-hati. Yang pasti sebagai pemimpin di Lemata Bapak akan menindak. Kita pasti tindak sesuai dengan aturan yang ada. Karena waktu kita dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri kaitan kinerja, itu kita ditantang ini. Aspek netralitas ASN, kepala desa, kita ditantang membuat kebijakan apa. Maka tadi salah satu usulan adalah kita perlu menjabarkan lebih lanjut dalam keputusan bupati. Saya kira itu baik. Pak Penjabat, diskusikan dengan tim hukum untuk kita. Pak Penjabat, ini hari ini ada sekitar 50-an persen, lebih dari 50% yang tidak hadir ini. Ya. Itu tindakan dari Pak Penjabat apa? Hanya sekedar memanggil atau mengingatkan mereka atau periksa? Oh. Dia sebagai aparatur di tingkat bawah kita panggil dan kita menyampaikan kembali apa yang kita sudah sampaikan hari ini. Lalu dia eksekusi ikrar itu. Lalu dia tahu pergi ke desa, menerjemahkan di desa kepada perangkatnya dan BPD-nya. Kalau dia tidak mengikuti, saya yakin banyak pelanggaran di bawah. Tadi kan kita dengar para kepala-kepala desa bilang kami terima kasih karena kami sudah mengikuti sosialisasi ini dan mungkin saja aktivitas kami 1-2 hari yang belakangan itu melanggar, tapi karena kami tidak disosialisasi dengan cara adanya, maka mereka yang tidak hadir hari ini saya akan list melalui para camat. Tadi dalam data terakhir kurang lebih sudah 100 ya, 100-an. Ya berarti sisa 40-an. 40-an itu 3/4 sudah hadir. Nah, 1/4-nya ini kami panggil lagi, untuk buat dalam diskusi tersendiri bersama Bawaslu juga. Tentu dia menandatangani ikrar dan nanti ada fakta integritas juga di dokumen. Kalau yang kolektif di baliho ikrar, di fakta integritas. Hal yang sama juga ASN buat hari Jumat. Pak Penjabat, terkait mobil pimpinan. Mobil pimpinan DPRD. Mobil pimpinan ya. Begini. Ini kalau sesuai dengan ketentuan memungkinkan. Sesuai ketentuan. Terus di masa DPRD sebelumnya itu juga mereka sudah bersepakat untuk menganggarkan membelanjakan. Nah, saat ini ada polemik. Tapi kita tahapan belum selesai. Appraisal harus menilai dulu. Appraisal menilai, kemudian kelayakan seperti apa. Nah, sebelum appraisal menilai, teman-teman dari bidang aset BKAD memberikan nota pertimbangan teknis dulu kepada kita. Jika pertimbangannya memenuhi syarat, lalu kita lanjutkan dengan penilaian. Kemudian kalau penilaiannya juga hasilnya sudah ada, bisa kita eksekusi, bisa juga tidak kan, kita tergantung pertimbangan teknis dan hasil dari appraisal. Tapi menurut banyak orang bahwa mobil itu baru 4 tahun masih layak sekali untuk ini. Artinya bahwa secara pemeriksaan mungkin secara aturan bisa kondisi, dibolehkan. Secara kondisi masih bisa bisa dipakai. Dan pemerintah mengeluarkan anggaran yang begitu besar untuk 3 mobil baru di tengah defisit keuangan kabupaten yang seperti ini, lalu kemiskinan, banyak rumah yang tidak layak huni juga, Tukin belum bayar. Tapi ini sepertinya pemerintah mengikuti mau-maunya DPR nih begitu. Mau-maunya DPR untuk bisa pemutihan 3 mobil dinas ini dijual kembali itu. Bukan maunya DPR. Sebenarnya maunya aturan. Aturan kan tidak mengharuskan bahwa boleh tapi tidak mengharuskan toh. Ya, dapat kan? Ya. Kira-kira pertimbangan etis dari pemerintah seperti apa, Pak Penjabat? Saya tidak bisa istilahnya otoritas lah ya. mengambil keputusan sepihak.
saya membangun komunikasi diskusi dengan teman-teman ASEAN. Memang masih banyak kendaraan kita yang rusak Iya, di BPBD termasuk. di daerah, betul. Sekarang ada di pengelola barang. Nah, bisa saja kita change. Jadi kendaraan-kendaraan yang sudah lebih tua itu yang dijual. Kemudian yang baru kita pakai untuk penyelenggaraan pemerintahan. Nah, bisa juga begitu kan? Ini tahapan belum berakhir, sudah digiring seolah-olah macam mau kiamat saja ini satu. Tapi ada niatan dari Pak Penjabat untuk membatalkan tidak pembelian mobil baru ini. Makasih Pak Penjabat.